Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita kembali bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga yang membahas tentang periode atau dakwah atau strategi Nabi di kota Madinah. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pembahasan kita sebelumnya di pertemuan kedua? Iya, betul sekali. Pada pembahasan yang kedua kita membahas tentang periode atau strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas strategi yang di kota Madinahnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sendiri-sendiri untuk supaya pembelajaran kita pada hari ini diberi keberkahan dan diberi kelancaran serta diberi pemahaman oleh Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, apakah ada yang tidak berhadir dalam pembelajaran daring di Zoom ini? Ya, berhadir semua. Jadi pada pembelajaran daring di Zoom pada pertemuan ketiga yang membahas tentang strategi Nabi di kota Madinah, strategi dakwah di kota Madinah, berhadir semua. Sebelumnya, walau kita hanya belajar di rumah saja, jangan sampai kita mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Tetap gali informasi atau ilmu yang ada di media sosial, yang ada di buku-buku, atau yang ada di catatan-catatan pelajaran kalian. Serta jangan sampai kita putus atau memutus komunikasi dengan teman-teman kalian, karena teman-teman kalian itu juga merupakan sumber dari belajar. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pada pagi ini, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pertama hijrah Nabi ke kota Madinah, yang kedua adalah dakwah Nabi di kota Madinah, dan yang ketiga adalah hambatan-hambatan Nabi di kota Madinah, bagaimana dalam menyebarkan dakwahnya. Pada hijrah sebelumnya, kita setelah mengetahui bahwasanya strategi dakwah Nabi di kota Mekah itu tentang membahas atau tujuan utama atau pokok utama strategi dakwah di kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pemurnian tauhid, yang mana pada zaman jahiliyah masyarakat Arab Islam itu masih menyembah berhala. Jadi tujuan Nabi, strategi dakwah Nabi di kota Mekah ialah pemurnian tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagaimana gerak strategi atau dakwah Nabi di kota Madinah, apa tujuan utamanya, dan bagaimana hambatan-hambatan Nabi untuk menyebarkan dakwah di kota Madinah. Sebelum kita masuk ke pelajaran intinya atau pembahasannya, simaklah video berikut ini dulu. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya.
Kota Yastrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika algojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidur, setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Oke ya, kita sudah melihat bagaimana video yang tadi membahas tentang secara garis besar strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Selanjutnya kita akan membahas apa arti hijrah itu. Hijrah yang berarti perpindahan dianggap sebagai suatu ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai dengan ibadah yang tinggi, pahala yang tinggi. Dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tentang kemuliaan ibadah ini dan menjadikan ganjaran yang tinggi bagi siapa yang melakukannya. Setelah dakwah Nabi di kota Makkah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Nabi besar Muhammad SAW menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy dan pergi diam-diam ke kota Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah. Bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa ini sebagai awal tahun Islam atau yang disebut dengan tahun Hijriah atau tahun Qamariyah yang dimulai pada tanggal 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya, penduduk Mekah, khususnya bangsa Quraisy, menghina dan menyepelekannya. Namun ia berhasil kembali ke kota ini sebagai pemimpin yang dihormati. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana dakwah Nabi di kota Madinah. Apakah ada pertanyaan tentang penjelasan hijrah tadi? Oke, kita akan dapat nanya. Kita langsung saja lanjut. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah di kota Madinah oleh Nabi besar Muhammad SAW ialah satu, berdakwah dimulai dengan diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini akan kebenaran agama Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu kita berdakwah untuk diri kita sendiri, yakni meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Yang kedua adalah cara atau metode bagaimana dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Oke, Bapak tunjuk Yanti, silahkan bacakan bagaimana ayatnya dan bagaimana artinya. Silahkan bacakan. Saya akan menceritakan keistimewaan dari Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhallu in sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah hai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik. Seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Ketika Nabi SAW melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau SAW bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman-pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia dakwah ke jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah di sini ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai ulama memahami ayat di atas
sebagai menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Yang pertama, kepada para cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi, diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kedua, terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan al-mau'izah hasanah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa yang sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Untuk yang ketiga, terhadap Alkitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan patan. Mungkin itu tadi sedikit paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita telah mengetahui arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan bagaimana ayatnya yang sudah dibacakan oleh Andi tadi. Selanjutnya kita akan membahas berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, bukan niat memperoleh popularitas atau keuntungan yang bersifat materi. Umat Islam dalam melaksanakan tugas dakwahnya, selain harus menerapkan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai dakwah Rasulullah SAW, juga hendaknya meneladani strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat atau masyarakat Madani di kota Madinah. Masyarakat Islam atau masyarakat Madani adalah masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupannya, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa fun ghafur, yakni masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil dan makmur di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah landasan-landasan atau tiang utama dakwah, strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam di kota Madinah. Pertama, Nabi ke kota Madinah itu adalah strategi dakwahnya adalah membangun masjid. Masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada hari kelahirannya Rasulullah SAW, yaitu pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menampaikan dakwah Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Muhajirin dan Ansor. Yang peletakan batu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dilaksanakan oleh sahabat terkemuka, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi, dakwah Nabi di kota Madinah ialah membangun sebuah masjid sebagai sarana dakwah Islam. Mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut yang kami bacakan. Masjid sebagai sarana pembinaan umat di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, masjid merupakan sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Yang ketiga, masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, masjid sebagai tempat pertemuan atau menjalin hubungan persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, demi terwujudnya persatuan. Yang kelima, menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama pada fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. Yang keenam adalah menjadikan halaman masjid sebagai memasang tenda sebagai tempat pengobatan bagi para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir.
Sejarah mencatat adanya seorang para wanita terkenal pada zaman Rasulullah SAW bersama Rafidah. Jadi itulah tentang penjelasan kenapa Rasulullah SAW datang ke kota Madinah pertama kali adalah bangun masjid. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan ini? Ya, silahkan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya dari Mahmud. Apa alasan Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Ya, pertanyaannya dari chat Zoom. Bacakan dan Bapak jawab. Selama di kota Makkah, Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya mendapatkan gangguan, siksaan, dan ancaman. Secara umum, kaum muslimin harus menghadapi kondisi yang sangat pelik dan sulit. Pada kehidupan ke-10, tidak lama setelah keluarnya Bani Hashim dari Syi'ib, Abu Talib dan Khadijah berpulang ke rahmatullah. Dan setelah mereka berpulang ke rahmatullah, maka bangsa Quraisy semakin menekan pihak kaum muslimin, semakin bertambah-tambah, atau semakin kejam kekerasan kaum kafir Quraisy kepada bangsa muslim. Itulah yang menjadi alasan utama hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Bagus sekali pertanyaan dari Mahmud. Kita lanjut kembali ke penjelasan bagaimana dakwah Nabi di kota Madinah. Pada pembahasan pertama tadi kita membahas Nabi ke kota Madinah ialah untuk pertama kali membangun masjid. Itu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Selanjutnya, dakwah Nabi di kota Madinah ialah mempersaudarakan antara kaum muslim Muhajirin dan kaum Ansar. Muhajirin adalah sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Ansar adalah para sahabat Nabi yang merupakan penduduk asli kota Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara kedua kaum ini sehingga terwujudnya persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah menentukan agar setiap orang Muhajirin dan Ansar mengangkat seorang dari kalangannya untuk dijadikan senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW beri contoh dengan mengangkat Ali ibni Abi Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diikuti oleh sahabat. Misalnya Hamzah ibni Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Harithah, mantan hamba sahayanya yang kemudian diangkat menjadi anaknya Rasulullah SAW. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Harizah bin Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban ibni Malik al-Hariji. Yang ketiga, yang keempat adalah Utsman ibni Affan bersaudara dengan Aus bin Thabit. Dan yang terakhir adalah Abdurrahman ibni Auf bersaudara dengan Sa'ad ibni Rabi dari suku Al-Ansar. Inilah merupakan contoh untuk mempersaudarakan atau mempersatukan kaum Muhajirin dengan Ansar dengan cara menyatukan dengan senasab dan seketurunannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat persatuan kaum muslimin di Madinah. Demikianlah seterusnya setiap orang Muhajirin dan orang Ansar. Muhajirin setelah hijrahnya Rasulullah SAW dipersaudarakan sepasang selayaknya saudara senasab. Persaudaraan sepasang itu membuahkan hasil sesama Muhajirin dan Ansar menjalin hubungan lebih baik. Mereka saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, dakwah Nabi di kota Madinah ialah perjanjian membantu umat muslimin dengan umat non-muslimin. Pada waktu Rasulullah SAW menetap di kota Madinah, penduduk terdiri dari 3 golongan, yakni umat Islam, umat Yahudi, dan umat Bani Nazir, umat Bani Quraisyah, orang-orang Arab yang belum masuk Islam atau masih dengan menyembah berhala. Jadi Bapak ulangi,
suku-suku atau kaum yang ada di kota Madinah setelah Nabi hijrah ialah kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kaum Arab Islam yang masih dengan menyembah berhala. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam tertuang dalam piagam Madinah, yang mana isi dari piagam Madinah ini antara lain: satu, setiap golongan ketiga yang berada di kota penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan di kota Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan. Yang kedua, isi dari piagam Madinah ini adalah setiap individu penduduk Madinah mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan agamanya. Yang ketiga adalah seluruh penduduk Madinah terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Bersama mereka merasa hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus bantu-bantu dalam mempertahankan kota Madinah. Ini adalah strategi dakwah Nabi untuk piagam Madinah dalam mempersatukan orang muslim dan orang non-muslim agar saling bantu-membantu. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan tentang mempersatukan kaum muslimin asal dan membuat perjanjian piagam Madinah? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Terus selanjutnya kita akan membentuk kelompok seperti kemarin. Jadi Bapak bagi kalian dalam room yang mana room itu akan diisi oleh 4 orang siswa. Jadi dalam room itu Bapak akan memberikan soal kepada kalian lagi, yang mana ini adalah strategi pembelajaran cerdas cermat. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka satu kelompok yang bisa menjawab pertanyaan ini akan diberi nilai 100. Jadi silahkan kalian untuk mengklik room yang sudah Bapak bagikan di kolom chat komentar Zoom agar kalian otomatis tergabung dalam kelompok kalian yang ada di Zoom. Silahkan klik dulu. Kalian sudah bergabung. Sekarang Bapak bacakan soalnya. Nanti kalian jawab saja di room chat Zoom. Bagi siapa yang dahulu menjawab room chat Zoom, itulah yang kelompok pemenangnya dan mendapatkan nilai 100. Dengarkan soal ini baik-baik. Sebutkan sahabat-sahabat Nabi yang ikut berhijrah ke kota Madinah. Silahkan jawab. Oke, kelompok 3 yang lebih dahulu menjawab di room chat Zoom. Selamat bagi kelompok 3 untuk dapatkan nilai 100-nya. Oke, kalian sekarang Bapak jelaskan siapa yang sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Ya, betul sekali, kepada kelompok 3 yang menjawab dengan tepat dan cepat mengenai sahabat-sahabat siapa saja yang ikut ke kota Madinah. Ya, seperti yang dikatakan kelompok 3 bahwasanya sahabat-sahabat Nabi di hijrah ke kota Madinah pada awalnya adalah 20 orang. Tapi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi benar. Pertama adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul saja. Tapi masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang berjumlah 20 orang. Oke, kalian tetap berada di ruang Zoom. Bapak akan memberikan soal kepada kalian, tetapi tidak dijawab sekarang, dijawab di rumah dan dikumpulkan dalam bentuk satu file PDF disket, tapi dikerjakan dalam kelompok, dikerjakan bersama kelompok kalian. Jadi kalian cari atau gambarkan, kalian gambarkan bagaimana hambatan dakwah Nabi di kota Madinah. Silahkan kalian tulis masing-masing tangan. Setiap satu kelompok mengumpulkan 4 lembar jawaban hambatan-hambatan apa saja Nabi di kota Madinah. Bagaimana hambatan dakwah Nabi di kota Madinah? Silahkan satu kelompok wajib mengumpulkan 4 lembar analisis kalian, ringkasan kalian yang kalian dapat di buku, di internet, dan di sumber apa segala macam kalian.
semua macam belajar yang kalian dapatkan. Silahkan buat ringkasannya, silahkan untuk dikumpulkan di minggu depan dalam bentuk PDF. Jadi satu kelompok mengumpulkan 4 lembar ringkasan jawaban bagaimana hambatan-hambatan Nabi di kota Madinah. Kita akan membahas tulisan-tulisan kalian dan kita akan membahas selanjutnya hambatan-hambatan Nabi di kota Madinah di minggu yang akan datang. Jadi itu tugas rumah kalian dikerjakan secara kelompok ya. Selanjutnya waktu telah berakhir. Artinya waktu belajar kita telah berakhir. Jadi Bapak membuat kesimpulan bahwasannya hijrah Nabi ke kota Madinah alasan utamanya ialah karena di kota Mekah banyak sekali tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, baik tekanan secara moral atau tekanan secara untuk menyakiti hati atau menyakiti ke badan. Inilah alasan utama Nabi hijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Nabi ke kota Madinah ialah pertamanya membangun masjid. Jadi membangun masjid adalah salah satu strategi dakwah Nabi ke kota Madinah. Yang kedua adalah mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga adalah menjalin hubungan kerjasama Muslim dengan non-Muslim sebagai salah satu bentuk upaya strategi dakwah Nabi dalam bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan kota Madinah dari serangan-serangan yang lainnya. Oke, sedikit Bapak akan bahas sedikit hambatan-hambatan apa saja yang dilakukan yang Nabi hadapi di kota Madinah. Oke, Bapak akan sedikit membahas hambatan-hambatan apa yang dihadapi Nabi di kota Madinah. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang hambatan Nabi di kota Mekah. Ialah pertama, hambatan Nabi di kota Mekah untuk menyebarkan dakwahnya ditentang oleh kaum kafir Quraisy dan paman beliau sendiri. Itulah menjadi penyebab utama dalam hambatan-hambatan atau halangan-halangan Nabi di kota Mekah. Selanjutnya, hambatan-hambatan Nabi di kota Madinah ialah bukan lagi dari segi ancaman baik secara moral ataupun secara fisik, akan tetapi hambatan Nabi di kota Madinah ialah adanya kaum munafik di kaum muslimin itu sendiri yang merupakan hambatan dalam menyebarkan dakwah di kota Madinah. Yang kedua, hambatan Nabi di kota Madinah ialah adanya pelanggaran dari piagam Madinah oleh bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi melanggar piagam Madinah yang telah ditentukan Nabi. Itulah yang membuat perpecahan kaum muslimin dan kaum Yahudi yang menimbulkan perang. Dan yang ketiga adalah adanya pergesekan antara kaum muslimin dan kaum Ansar yang diadu domba oleh bangsa Yahudi. Selanjutnya kalian cari sendiri bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Nabi di kota Madinah dalam bentuk tugas yang Bapak berikan tadi. Dan Bapak sudah memberikan kesimpulan. Itulah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar walaupun hanya di rumah saja. Ingat, kerjakan tugas kalian, dikumpulkan pada minggu depan dan kita akan membahas kembali di minggu depan tentang lanjutan bagaimana hambatan-hambatan Nabi di kota Madinah dan perang-perang atau pergesekan atau bagaimana strategi Yahudi dalam melakukan halangan kepada Nabi Muhammad SAW di pertemuan keempat nanti. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Bapak minta rela apabila ada kesalahan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bagi kalian yang masih belum paham, silahkan chat saja Bapak. Oke, Bapak minta rela atas yang disampaikan pada hari ini. Kerjakan tugas kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.